Nah pas baru sampai di sana mereka udah kebingungan sendiri nih Wak. Karena di pintu masuk resort itu nggak ada satpam, nggak ada satpam, nggak ada penjaga, nggak ada orang terduduk di situ. Ini mohon maaf ya, nama resortnya tentu bukan disamarkan lagi, tentu tidak akan disebutkan gitu, pokoknya kayak gitulah keadaan. Nggak ada satpam, nggak ada penjaga. Terus pas diperhatikan lagi Wak, Alen juga ngerasa tampilan resort itu beda jauh kali Nat dari foto-foto yang ada di Google Maps. Pas aku tengok foto di aplikasi, resortnya masih kelihatan bersih, masih kelihatan kerawat kali. Tapi waktu udah nyampe, ya Allah, gerbang resort itu Nat udah banyak tanaman-tanaman liar loh. Dan resortnya ini juga jauh kali dari pemukiman warga. Dan area di sana itu cuma dikelilingi hutan-hutan bambu. Terus yang ada di atas gerbangnya ini, nama si resort ini juga agak beda Nat sama yang ada di Maps. Jadi macam bangunan tersembunyi itu loh nih resort nih. Ragu lah si Alen jadinya kan, salah tempat kita mungkin nggak yang gitu kan. Suaminya jawab, enggak yang, emang orang bener kok ini Maps-nya ngarah ke sini. Cobalah kamu perhatikan lagi, gerbangnya aja sama kok kayak di foto. Cuman ya memang ini kelihatan nggak terawat aja. Kalau tengok dari namanya sama ini yang. Udah kita coba pastiin ke resepsionis aja lah dulu yuk. Aku udah capek kali yang kalau misalnya mau motoran balik, kata si. Udah sayang juga kita udah booking 2 hari kok gitu kata suaminya. Oh ya udahlah kata si Alen kan. Dah akhirnya mereka pun masuklah ini ke area tempat parkir. Nah di situ di tempat parkir itu cuma ada 2 motor aja Wak. Nambah jadi 3 motornya mereka ya kan. Udah parkir terus mereka lanjutlah ke area resepsionis. Pas sampai di sana pun Alen masih nggak ngeliat siapa-siapa Wak. Nggak ada orang sama sekali nggak ada. Ini resepsionis loh ya, tempat yang seharusnya minimal ada 1 orang lah yang standby di sana. Apalagi ini masih jam 6 sore kan Wak. Makin nggak enak lagi perasaan aku udah di atas. Tapi di situ aku masih tetap positif thinking nih. Mungkin staffnya lagi ke toilet, mungkin orang di parkiran juga ada 2 motor kok. Pasti ada orang lain nih selain kami di sini ya kan. Udah tuh jadi Alen sama si suaminya pun nunggulah bentar di situ. Sampai beberapa saat kemudian datanglah seorang perempuan muda berseragam resepsionis dari arah lorong lobi muncul. Dia datang, namanya Lala Wak. Lala. Di situ Lala langsung nyapa. Selamat datang Kak, ada yang bisa saya bantu? Suaranya macam bebisik Nat. Saking lembutnya macam bebisik gitu. Ada yang bisa saya bantu? Tadi kayak gitu. Lala ini sempat senyum ke aku Nadia, tapi entah kenapa Alen tuh malah salfok sama matanya Lala. Matanya Lala tuh dan kelihatan sayu, kosong, terus macam dingin gitu. Ada yang bisa saya bantu? Sayu tuh gimana mata sayu ya? Ada yang bisa saya bantu? Gitu. Tapi karena aku udah capek kali Nadia, aku udah gak mau terlalu banyak mikir ya kan. Toh aku juga tengok kakinya napak tanah kok Wak. Gak mungkin hantu depan ini, pasti manusia. Langsung dijawab sama Alen, Mbak saya udah booking 1 bungalow deluxe ya Mbak ya, atas nama Alen. Kami mau check-in sekarang katanya. Oh untuk kamar deluxe, oke, mari saya antar ke kamarnya ya. Kata dia kayak gitu, masih berbisik juga. Nah anehnya di sini Nadia, si Lala nih nggak ngecek daftar tamu sama sekali. Dia nggak pergi ke meja resepsionis itu. Biasanya kan kalau misalnya mau check in hotel atau resort, pasti staf resepsionis ini mastiin dulu kan riwayat pemesanan kamar mana yang dipesan. Baru habis itu yang ngasih akses kunci, dicek bener apa enggak nih gitu ya kan. Ini nggak sama sekali. Langsung oh ya udah, mari saya antar. Cuma sebutin nama aja. Sebab bingung aku di situ. Tapi ya udahlah, aku nggak mau banyak tanya ya kan. Karena udah pengen cepat-cepat istirahat. Dia capek. Pokoknya yang penting kamar yang dipesan aku yang udah aku bayar itu sesuai aja lah gitu kan. Udah ikutlah nih si Lala dari belakang. Nah lokasi kamar Alen ini Wak ternyata agak jauh dari resepsionis. Jadi setelah itu resepsionis mereka lewat lorong. Mereka harus ngelewatin dulu lagi jalan setapak bebatu yang di sisi kirinya ada banyak pohon-pohon besar. Terus di sisi kanannya baru ada deretan bungalow-bungalow kecil tuh loh Wak. Bungalow-bungalow kecil yang jaraknya memang berjauhan satu sama lain. Jalan, lewat, barulah di ujung area itu Alen sama suaminya ngeliat ada 1 bungalow yang ukurannya paling besar dibanding yang udah kami lewatin tadi. Bangunannya terbuat dari kayu jati tua Nadia, dan bentuknya juga sama persis kayak yang aku tengok di foto aplikasi sama di Google Maps. Oh itulah ini bungalow yang kami pesan gitu kan. Nah dah, Lala berhentilah depan bungalow besar tuh, dia buka pintu. Terus dia bilang, silakan Kak, ini kamar yang Kakak pesan. Kata dia kayak gitu, masih berbisik Wak. Begitu pintu kebuka, yang langsung tercium di hidung aku Nadia itu bau debu yang pekat. Kalian tahu bau debu tuh gimana kan? Udara di dalam juga pengap, lembab. Di lantai sama sudut-sudut ruangan tuh kelihatan ada lapisan debu tipis. Ada, bahkan beberapa perabot kayu tuh kelihatan udah kusam kali, macam lama nggak disentuh orang. Nah, si Lala nggak masuk, Lala cuma tunggu dekat bawah ada teras kan, dia cuma tunggu di situ. Dia buka, habis itu dia mundur, masuk. Di situ belum berani protes aku. Udah betulan capek, aku pengen tidur rasanya kan.